Saint Patrick O'Brien yang lahir pada 5 Desember 1171 di Providence, Rhode Island, merupakan anak dari pasangan Ray dan Ellen O'Brien. Masa kecilnya diwarnai oleh keakraban keluarga yang hangat. Saint tumbuh bersama 4 saudara perempuan yang bernama Aaron, Shannon, Caroline, dan Karen, serta seorang adik laki-lakinya bernama Danny. Di antara saudara-saudaranya, Saint memiliki ikatan khusus dengan sang ayah. Keduanya berbagi kecintaan sama terhadap bisbol, menghabiskan banyak waktu bersama di lapangan bisbol setempat, berlatih dan bercanda. Masa kecil Saint dipenuhi dengan kesenangan dan kebersamaan keluarga. Namun perjalanan hidupnya mengambil arah yang berbeda ketika ia memutuskan untuk meninggalkan bangku sekolahnya di kelas 8 SD. Keputusan ini diambil untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. Saint bergabung dengan dunia kerja dan dengan cepat menguasai keterampilan pertukangan, sebuah bakat yang ia tekuni dengan penuh semangat hingga akhir hayatnya. Dan di situ, dia pun nikah dan dikaruniai anak bernama Natalia, yang merupakan putri Saint yang lahir pada bulan Oktober 1192. Istrinya bernama Amy, adalah pacar Saint pada saat itu. Amy berusia 18 tahun ketika mengandung Natalia, sementara Saint berusia 20 tahun. Namun hubungan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Natalia baru berusia 18 bulan, Amy memutuskan untuk menjauhi dari Saint, setidaknya untuk sementara waktu. Keputusan ini didasari oleh perjuangan Saint melawan kecanduan yang semakin berat. Natalia yang tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah, secara penuh memiliki pemahaman yang mendalam tentang masa lalu ayahnya. Dalam percakapan telepon, Natalia dengan jujur mengungkapkan kepada wawancara, "Kamu tahu, ayah saya bukan orang yang sempurna, tapi dia menginginkan yang lebih baik." Kata tersebut mencerminkan kasih sayang Natalia terhadap ayahnya, meskipun hubungan mereka tidaklah tradisional. Meskipun masa kecilnya dipenuhi dengan sukacita, Saint harus menghadapi tantangan berat di masa dewasanya. Perjuangannya melawan kecanduan memberikan dampak yang besar pada hubungan dengan Amy dan Natalia. Namun terlepas dari semua kesulitan itu yang dihadapinya, Saint tetap memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Saint dan Natalia merupakan gambaran tentang perjalanan hidup yang rumit, dipenuhi dengan suka duka, cinta, dan kehilangan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki masa lalu yang unik, dan bahwa bahkan di setiap kesulitan selalu ada harapan untuk perubahan dan perbaikan. Saint adalah pribadi yang penuh kebaikan, humor, dan kasih sayang. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitarnya, terutama bagi putrinya, Natalia itu. Natalia menceritakan kepada wawancara bahwa ayahnya adalah tipe orang yang suka memberikan baju terakhirnya untuk membantu orang lain. Dia sangat baik dan memiliki hati yang besar. Natalia menggambarkan ayahnya sebagai sosok yang cerdas, jenaka, dan memiliki selera humor yang tinggi. Saint suka membuat orang tertawa, baik dengan menceritakan lelucon atau dengan menari di sekitar ruangan mengikuti irama lagu favoritnya, yaitu Let's Get Married adalah salah satu lagu yang paling dia sukainya. Dan lagu ini memiliki makna khusus bagi keluarga mereka. Bahkan Natalia pun memainkan lagu ini di pernikahannya sebagai penghormatan kepada sang ayah. Selain humor dan kebaikan hatinya, Saint juga memiliki kecintaan yang mendalam terhadap makanan. Italia adalah salah satu destinasi kuliner favoritnya. Natalia memiliki banyak kenangan yang indah tentang makan malam bersama bapaknya di restoran Italia itu. Saint adalah penikmat makanan sejati, tidak peduli apa yang ada di hadapannya. Kumpul-kumpul keluarga adalah momen paling berkesan baginya. Bukan hanya karena bisa bertemu dengan seluruh keluarga, tapi juga karena dia tahu akan mendapatkan hidangan yang lezat. Namun kehidupan Saint tidak selalu berjalan mulus. Dia harus berjuang melawan beban tanggung jawab yang begitu besar, yang membuatnya sulit untuk menjalani hidup dengan tenang. Saat Natalia berusia sekitar 2 tahun, ibunya memutuskan untuk menjauhkan Saint dari putrinya. Keputusan ini tentu tidaklah mudah, tetapi Amy ingin memberikan yang terbaik untuk putrinya. Sekitar usia 9 tahun, Natalia dan Saint akhirnya bisa terhubung kembali dan membangun kembali hubungan mereka. Mereka menghabiskan waktu bersama mengerjakan proyek kecil di rumah, dan Saint bahkan mulai mengajari Natalia bermain bisbol, seperti yang diajarkan ayahnya kepadanya. Saint adalah penggemar berat Boston Red Sox, sehingga sangat berarti baginya untuk berbagi kecintaan terhadap bisbol dan Natalia.
Perlu diketahui, Boston Red Sox ini merupakan suatu klub bisbol ternama di Amerika Serikat yang bermarkas di kota Boston, Massachusetts. Salah satu cerita yang diceritakan Natalia kepada sang ayahnya adalah tentang salah satu tradisi mereka. Suatu hari Natalia dan ibunya bertengkar, dan Sean mencoba meredakan situasi dengan mengajak Natalia keluar rumah dengan membawanya ke Dave dan Buster, yang merupakan teman dekatnya. Mereka menjadikan ini sebagai kebiasaan mingguan, yang mereka sebut dengan kode D dan kode B. Meskipun Amy tahu apa yang mereka lakukan, mereka tetap menjadikan ini sebagai momen spesial bagi bapak dan anak perempuannya itu. Selain itu, di antara sekian banyak foto yang tersimpan di dalam memori Natalia, ada satu yang selalu membuatnya terhanyut dalam kenangan. Foto itu menampilkan dia dengan mengenakan baju bergaris biru yang menjadi saksi bisu di malam di mana dia berdansa tanpa henti hingga kakinya capek. Saking asiknya, dia hampir tak bisa berjalan menuju mobil. Lalu di situ dia dibopong oleh Sean, yang bapaknya sendiri, ya, sebagai wujud rasa sayang bapaknya pada anaknya. Sean dengan segala keterbatasannya selalu mendambakan kehidupan yang lebih baik. Dia tahu bahwa memperbaiki dirinya sendiri akan membawa kebahagiaan bagi putrinya. Seperti banyak orang lain, dia berjuang melawan ketergantungannya itu, mencoba gagal, dan beberapa kali Natalia yang selalu ada untuknya bahkan sempat mengingatkan sebelum kepergiannya bahwa dia harus terus-menerus mencoba untuk bisa berubah. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama di tepi danau, menikmati makan siang sederhana dengan menu-menu makanan khas Italia maupun Amerika. Sean biasanya membawakan beberapa minuman, tapi di kunjungan terakhir mereka dia memilih untuk tidak minum. Dia bertekad untuk berubah, untuk benar-benar membersihkan dirinya dari semua yang sudah dia konsumsi selama ini. Sayangnya, takdir berkata lain. Pada malam tanggal 22 Juli 2016, Sean ditemukan tak bernyawa lagi di kamar tidurnya. Jumat pada tanggal 21 Juli 2006, sehari sebelum kepergiannya adalah hari biasa yang indah. Sean bekerja seperti biasa. Dari pagi hingga sore dia beraktivitas di kantor. Hari itu adalah hari gajian, karena dia gaji diterima setiap tanggal 1. Jadi 21, sorry. Itu mengikuti tanggal Amerika, ya. Jadi setelah bekerja dia pergi ke bank untuk mencarikan ceknya sekitar jam 3:30 sore. Lalu dia menelpon Amy selaku ibu Natalia yang juga merupakan sosok penting dalam hidupnya. Sean menawarkan untuk membelikan Natalia makanan dari toko sandwich favoritnya, Carmen. Karena dia tahu Natalia sedang lapar, tak lama kemudian Sean dan Natalia pun akhirnya bertemu di rumah Sean untuk menyerahkan makanan itu kepada putri sematawayangnya itu. Kondisi hidup Sean memang tidak mudah. Untuk memahami situasi ini, saya perlu menjelaskan sedikit tentang lingkungan tempat tinggalnya. Sean tinggal di kota Creston, Rhode Island, di sebuah unit ruang bawah tanah di sebuah rumah dengan bergaya peternakan yang terletak di Pleasant Street. Dia menyewa unit tersebut dari seorang pria bernama Armand Rouleau dan sudah tinggal di sana selama sekitar 1,5 tahun. Meskipun tinggal di Pleasant Street, kehidupan Sean tidak selalu tenang. Armand yang tinggal di sisi lain rumah dan sering membawakan pacarnya yaitu Lynn ke rumah tersebut sejak awal tahun 2005. Sejak awal tahun 2005, Sean dan Lynn tampak memiliki masalah. Alasan pastinya ketidakcocokan mereka tidak diketahui, tetapi yang jelas mereka tidak suka berada di dekat satu sama lain. Ini bukan rahasia lagi bahwa Lynn sering melemparkan barang-barang ke arah Sean dan bahkan lebih dari sekali mengancam akan membunuhnya. Namun sebelum kami membahas lebih lanjut tentang sejarah kekerasan yang terjadi pada malam itu, mari kami kembali lagi ke tanggal 21 Juli 2006. Sean memberikan uang tunai sebesar $160 untuk biaya hidup putrinya selama di perantauan. Mereka berbincang sejenak di depan rumahnya, lalu merencanakan kegiatan malam itu. Di kota sedang diadakan sebuah festival yang sangat ramai, yang disebut Pesta Santa Maria. Namun karena Sean kelelahan sehari dan bekerja di atas atap, dia ingin mandi dan beristirahat sejenak sebelum pulang. Sebelum pergi maksudnya. Natalia dan Amy sementara itu pergi menjemput Gianna, keponakan Amy yang baru berusia 3 tahun, untuk ikut ke festival itu bersama mereka. Mereka menjemput Gianna dan kembali lagi ke rumah Sean sekitar pukul 6:15.
Namun sesampainya di sana, Nathan mengeluhkan sakit kepala yang hebat. Mereka pun memutuskan untuk membatalkan rencana ke festival itu. Sean dengan senang hati menunda acara mereka. Mereka berencana untuk pergi ke festival malam berikutnya saja, kalau mungkin sudah dibatalkan seperti itu. Sean bagaimanapun tidak ingin menghabiskan malamnya di rumah. Lebih tepatnya dia ingin berada di rumah malam itu karena Arman dan Lin akan berada di sana. Dia tidak ingin berdekatan dengan Lin karena hubungan mereka semakin tegang-tegang akhir ini. Pada tanggal 8 Juni 2006, kurang dari 2 bulan sebelum kejadian ini, seorang tetangga melaporkan gangguan suara yang berasal dari rumah Arman dan Sean. Mereka bertengkar cukup keras meskipun tidak ada kontak fisik. Tetangga tersebut melaporkan kejadian itu kepada polisi agar Sean diusir dari rumah. Tetapi rencana itu tidak pernah terlaksana. Sean membayar sewa sebesar $675 per bulan untuk rumah per unitnya itu, sementara sewa total seluruhnya mencapai $800. Dengan kata lain, Sean menanggung sebagian besar biaya sewa. Arman yang praktis tinggal gratis tidak terlalu peduli dengan rencana pengusiran itu. Sean sendiri sebenarnya sudah mulai mencari tempat tinggal baru karena dia tidak ingin tinggal dekat Lin lebih lama lagi. Sayangnya Sean tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk pindah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia tidak ingin berada di rumah malam itu karena Lin berada di sana. Dia tidak mau pergi ke tempat pesta tersebut karena Lin berada di sana. Dia meminta Amy untuk mengantarkannya ke pub lokal Bali di Bells Fortune Mines. Amy setuju untuk mengantarkannya meskipun dia sedikit ragu karena Sean sedang dalam masa pemulihan dari ketergantungannya itu. Sean menyaksikan Amy bahwa dia tidak akan minum lagi, tapi seperti yang Anda ketahui, godaan itu selalu kuat. Sean akhirnya menyerahkan pada godaan dan minum lagi di Frosted Mug pada pukul 6:10 sore. Sean turun dari mobil di pub. Sayangnya ini adalah pertemuan terakhir Natalia dengan bapaknya itu. Keesokan paginya Sean dijadwalkan bekerja antara pukul 7 dan jam 8. Tidak jelas apakah dia benar-benar pergi bekerja atau tidak. Tetapi yang pasti dia tidak pernah muncul. Baru pada sore hari orang-orang mengetahui apa yang terjadi. Karen, kakak perempuan Sean, dan keponakannya datang ke rumah Sean untuk mengunjunginya. Saat mereka tiba di rumah, Arman menyambut mereka dengan cepat, panik dan berteriak, "Cepat, cepat!" Sean mengalami kejang selama lebih dari 1 jam. Arman segera masuk ke dalam rumah dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sean tergeletak di genangan darah darahnya sendiri di lantai, yang mengenakan celana dalam. Arman segera menghubungi 911 pada pukul 5:51 sore. Karena meninggalkan tempat kejadian segera setelah menghubungi 911, karena dia memiliki surat perintah yang belum dibayar. Suara yang terdengar di panggilan 911. Jika Anda seperti dia, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Arman tidak langsung menghubungi 911 saat melihat kondisi Sean tergeletak di lantai dalam kondisi yang sangat mengenaskan itu. Saya nggak bisa memberikan jawaban pasti itu. Hanya Arman yang tahu sebenarnya. Petugas medis di rumah Sean dan berusaha menyelamatkan nyawanya. Namun napas Sean tersengal-sengal dan suara dengkurannya menunjukkan bahwa saluran pernapasan tersebut sudah terhambat. Petugas medis pun berusaha untuk membalikan tubuh Sean dan memasukkan oksigen ke paru-paru. Mereka juga menggunakan selang pernapasan, tapi rahang Sean terkunci rapat sehingga mereka tidak bisa membukanya. Gambar yang ditampilkan di layar seharusnya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi rumah Sean dan lokasi tubuhnya. Petugas medis mengamati banyak darah dan muntahan di sekitar tubuh Sean. Terdapat juga darah kering yang mengering di sekitar mulut, hidung, dan telinga kanan Sean. Faktanya bahwa sebagian besar darah yang telah mengering merupakan informasi penting untuk perlu diingat. Terdapat juga darah yang keluar dari sela-sela jari kaki Sean. Ini cukup membingungkan, mengingat Sean diduga mengalami kejang. Terdapat juga darah di tempat tidur Sean. Tetapi jumlah darah yang ditemukan berbeda-beda, tergantung pada siapa yang Anda ajak bicara. Salah satu petugas medis mencatat bahwa terdapat genangan darah yang terkumpul cukup kuat. Bekas darah kecoklatan membasahi spray.
Dan seorang petugas polisi senior menyatakan bahwa terdapat beberapa percikan darah di sekitar tempat kerja. Itu hanyalah salah satu dari banyaknya ketidaksesuaian dalam kasus ini. Kejang yang dialami oleh San dilaporkan sebagai kejang agresif. Namun kemudian diubah menjadi pingsan. Gak masuk akal bukan? Seorang tidak bisa agresif dan pingsan secara bersamaan. Satu laporan menyebutkan bahwa kamar San bersih dan rapi. Sementara laporan lain menggambarkan kamarnya yang berantakan dengan pakaian berserakan, kaleng bir kosong dan barang-barang lainnya tergeletak di sembarangan. Petugas polisi senior juga menyatakan bahwa San hanya memiliki satu luka di mulutnya, namun tidak sesuai dengan fakta bahwa dia juga mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Belum lagi jari kakinya yang akan saya jelaskan nanti. San juga memiliki beberapa luka yang terlihat di tubuhnya. Semua pernyataan tertulis sangat bertentangan, membuat kasus ini rumit dan membuat frustasi pihak kepolisian. Karena San masih hidup saat petugas medis tiba. Fokus utama mereka adalah menyelamatkan nyawanya, bukan memproses tempat kejadian sebagian tempat kejahatan. Natalia yakin bahwa jika ayahnya sudah meninggal saat petugas medis tiba, mereka akan langsung menganggapinya sebagai tempat kejahatan. Sayangnya, seperti yang kamu ketahui, dibutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk sampai pada kesimpulan ini. 4 hari berlalu sebelum mereka sampai pada kesimpulan ini, dan pada saat itu tempat kejadian mereka sudah terkontaminasi. Arman memberitahu polisi bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dan bahwa dia tidak melihat San selama lebih dari 1 jam. Menurut ceritanya, San sedang menonton pertandingan bisbol di kamarnya sekitar pukul 5 sore. Saat dia kembali ke lantai bawah, dia menemukan San yang tergeletak di lantai. Dia mengklaim bahwa dia mengira San sedang tidur. Dia mengaku baru menyadari bahwa San terbaring di genangan darahnya sendiri setelah Karen tiba. Kemudian dia mengaku telepon 911. Namun Arman tidak pernah menelpon 911 meskipun dia mengklaim telah melakukannya. Dan San tidak memiliki televisi di kamarnya. Jadi bagaimana dia bisa menonton bisbol? Arman kemudian menjelaskan bahwa San memiliki riwayat kejang dan ketergantungan pada obat dan alkohol. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar suara aneh yang berasal dari unit San, tidak seperti unit lain. Pernyataan tersebut tentu tentang riwayat kejang San memang benar. Tetapi pada titik ini tidak ada kekhawatiran nyata bahwa petugas medis menghubungi kejangnya dengan kejadian ini. Saat San dimasukkan ke dalam ambulans, petugas medis memberikan narsan setengah setelah mengetahui bahwa kejangnya biasa disebabkan oleh obat-obatan. Sayangnya hal ini tidak membantunya. Anehnya, Ami merasakan firasat buruk pada pagi itu. Ada sesuatu yang tidak beres. Setiap pagi pukul 6:30, San biasa menelpon Ami, dan mereka berdua akan mengobrol sambil bersiap-siap untuk berangkat kerja. Namun hari itu San tidak pernah menelponnya. Jika Anda ingat bahwa mereka berencana untuk pergi ke festival malam itu karena mereka tidak bisa berpergian malam sebelumnya. Anehnya San tidak menelponnya. Saat San tiba di rumah sakit, mereka melakukan pemindahan obat otaknya. Ternyata banyak darah telah mengalir ke dalam tengkoraknya. Dia mengalami patah tulang tengkorak sepanjang 2 inci di sekitar kanan kepalanya. Awalnya diyakini bahwa darah itu ditemukan dalam sekitar tubusan dan di dalam tengkoraknya. Ini disebabkan oleh jatuh saat kejang. Tentu saja ini bisa saja terjadi mengingat lukanya. Namun hal ini tidak sesuai dengan pola jatuh korban kejang, hampir selalu jatuh ke depan atau ke belakang saat jatuh. Dan trauma benda tumpul biasanya terjadi di bagian depan atau di belakang. Setelah mengalami trauma di sisi kepalanya, dia juga mengalami luka misterius seperti penyok di sisi kiri tengkoraknya yang tampak seperti akibat pukulan benda berat. Fakta bahwa luka ini berada di sekitar kiri, di sisi kiri, sementara patah tulang tengkoraknya berada di sekitar sisi kanan. Benar-benar nggak masuk akal jika dia mengalami cedera saat jatuh di tengah kejang. Hal ini perlu diperhatikan di sini adalah karena San tidak asing dengan kejang. Dia biasanya bisa merasakan kapan kejang itu akan terjadi.
Suatu hal ini terjadi, dia biasanya akan berbaring di tanah, dan jika memungkinkan mengambil bantal atau selimut untuk melindungi kepalanya. Jadi dia mengalami kejang yang begitu hebat sehingga dia jatuh miring, nggak sadarkan diri. Terlepas dari bagaimana trauma itu terjadi, ahli bedah segera merespon cedera tersebut. San mengalami pergeseran garis tengah yang berarti otaknya tidak lagi berfungsi dengan baik. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya dan menakutkan. Sayangnya upaya mereka tidak cukup. Mereka harus berhasil menstabilisasikan organ vital mereka. Tetapi kerusakan terlalu parah. San kemudian ditempatkan pada alat bantu hidup sementara tes tambahan yang diselesaikan dengan cepat. Tes darah dilakukan dengan kemudian dipastikan bahwa dia memiliki opiat, kokain, dan barbiturat dalam sistem tubuhnya. Hal ini dikonfirmasikan oleh laporan toksikologi. Meskipun kejangnya tampak disebabkan obat-obatan, Ami tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih baik, lebih jahat mungkin bisa saja terjadi. Malam itu Ami, saudara perempuannya dan saudara perempuan Sean menelpon departemen kepolisian Cranston dan meminta untuk berbicara dengan Arman. Dia memberitahu bahwa mereka yakin luka-luka Sean bukan akibat kejang, bahwa dia mungkin telah diserang. Masalahnya adalah Ami dan Jennifer tidak sendiri dalam kecurigaan mereka bahwa terjadi tindakan kekerasan. Beberapa perawat memberitahu bahwa Ami bahwa cedera Sean tidak sesuai dengan jatuh. Dan ahli bedah saraf bahkan bertanya kepadanya apakah mungkin Sean berkelahi. Saya pikir ini sangat tidak penting. Melihat ahli pertama saraf bertanya apakah Sean berkelahi, luka-lukanya tidak masuk akal baginya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu abaikan. Karena Natalia mengatakan bahwa dokter tidak pernah percaya bahwa itu adalah kejang. Jelas tidak pernah dipastikan bahwa Sean mengalami kejang. Sangatlah penting untuk dicatat bahwa ahli bedah sama mengutamakan kepadanya bahwa seperti luka yang terjadi pada malam sebelumnya. Keesokan paginya tanggal 23 Juli 2006, kecurigaan Ami semakin meningkat. Pada titik ini, adrenalin dari seluruh situasi telah berkurang, dan dia bisa melihat Sean dengan perspektif baru. Sangat banyak luka di tubuhnya daripada kerusakan pada tengkoraknya. Sean memiliki pergoresan dan memar di sepanjang tubuhnya. Dia juga mengalami luka bakar di hidung, dahi, dan bulu-bulu jarinya. Dia juga kehilangan beberapa giginya. Luka ini tampak seperti dia telah terseret. Pada titik ini semua orang mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Saudara perempuan Sean, Aaron, memutuskan untuk berbicara sendiri dengan Arman. Cerita saat itu berjalan seperti ini. Dia mengatakan bahwa pada Jumat malam, Ami menurunkan Sean di belakang rumah setelah dia dari pub atau klub malam, diskotik. Sean masuk sendiri keesokan paginya. Arman pergi kerja, dan dia mengklaim bahwa dia berasumsi Sean juga memiliki hal yang sama. Kemudian saat dia pulang, dia pergi ke unit ruang bawah tanah, karena disitulah mesin cuci dan pengering berada. Dia berencana untuk mencuci pakaian, dan saat itu dia mengklaim bahwa dia memperhatikan Sean sedang kejang. Kemudian dia mengatakan bahwa dia kembali ke sana 1 jam kemudian. Saat Karen tiba, saat itulah dia menyadari bahwa semuanya menjadi jauh lebih buruk. Bagian selanjutnya ini sangat membingungkan. Ini adalah detail yang sangat aneh, tetapi saya hanya ingin menyebutkan di beberapa titik. Dia mengaku mengambil uang dari meja Sean dan kemudian memasukkan ke dalam freezer. Saya sangat bingung. Kemudian dia mulai panik dan mencari keduanya. Saya nggak sepenuhnya yakin apa arti ini atau memang dia melakukannya, tetapi saya hanya ingin merebutnya. Namun bagian yang paling aneh dari semua ini adalah klaimnya bahwa dia melihat Sean mengalami kejang, kembali lagi 1 jam kemudian dan melihat kejang semakin parah. Lebih buruknya lagi, dia meninggalkan begitu saja Sean mengalami kejang. Apakah dia begitu tidak berperasaan, atau apakah ceritanya nggak masuk akal? Saya masuk. Seseorang mengalami kejang selama lebih dari beberapa menit adalah keadaannya darurat medis.
dan sebagian besar orang berpikir waras dan akan meminta bantuan. Cerita ini merupakan salah satu dari banyak cerita yang sudah berubah. Pada Selasa 25 Juli 2016, pukul setengah 1, Sean O'Brien, 34 tahun, meninggal dunia. Pada suatu saat, dicabut dari alat bantu hidup, dia dicabut dari alat bantu hidup dan bernapas sendiri, tetapi kerusakan sudah semakin parah. Dan akhirnya dia meninggal karena lukanya. Ibunya segera menelpon rumah duka untuk membuat pengaturan. Tetapi saat dia melakukannya, dia mengetahui bahwa petugas koroner telah menerima jenazahnya dan mereka akan melakukan otopsi. Ini adalah berita bagus. Ini berita bahwa staf medis percaya bahwa mungkin ada yang lebih terlihat ketika menyangkut cedera Sainz. Dan harapannya adalah polisi akan merasakan hal yang sama. Namun Amy tidak akan mengambil risiko untuk meninggalkan pekerjaannya investigasi hingga ke polisi. Pada sore yang sama ketika Sean meninggal, dia dan Aaron pergi ke Bill Fort St. Mark. Mereka berdua mulai minum bir untuk mengenang setan tersebut. Mengenang Sean. Kemudian mereka ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada pemilik bar. Mereka ingat bahwa staf medis percaya lukanya yang bisa saja terjadi pada Jumat malam bukan Sabtu sore. Mereka mengira saja dia bertengkar dengan seseorang yang dia berada di Frosten Mark. Dan mungkin itulah penyebab kematiannya. Namun masalahnya adalah tidak ada perkelahian, tidak terjadi apapun yang dapat membahayakan Sean. Jadi setelah mereka selesai di sana, mereka pergi ke Pleasant Street untuk mengambil beberapa barang milik Sean dan juga berbicara dengan Armand. Armand sebenarnya sudah berada di luar sana saat mereka sampai di sana dengan anjingnya. Mereka segera memberitahu Armand bahwa Sean tidak selamat dan dokter mengatakan sepertinya dia terkena pukulan tepat di kepala. Armand langsung menjadi semangat defensif. Dia memberitahu bahwa dia yakin Sean meninggal akibat kejang. Kemudian dia mulai menceritakan ceritanya lagi. Tetapi kali ini Amy ada di sana untuk mengoreksinya. Saat Armand mulai mengatakan bahwa Sean telah kembali malam itu, sebelumnya Amy menurunkannya. Amy menghentikan dan mengantarkannya kepadanya bahwa dia telah mengantarkan Sean ke pub, ke diskotik. Dia tidak pernah membawanya kembali saat itu. Armand mengambil ceritanya dan mengatakan bahwa dia benar-benar melihat Sean berjalan pulang dengan sebungkus bir di bawah lengannya. Saat itu dia menceritakan versi cerita ini kepada mereka. Dia tampak mempertanyakan diri mereka. Dia mengatakan hal-hal seperti ini. Apakah dia memakai topi atau apakah dia? Mereka juga mengatakan bahwa Armand tidak mau melakukan kontak mata dengan mereka. Dan dia tampak memiliki beberapa goresan di wajah dan plester di salah satu jarinya, tetapi saya akan bahas nanti. Nggak akan saya bahas di sini maksudnya. Ada juga hal yang lain yang mereka perhatikan yang menurutnya agak aneh. Ini adalah pada anjing Armand yang bernama Floyd. Jelas ini hanya spekulasi keluarga mereka tentang anjing itu memiliki bulu yang hilang di ekornya. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mungkin bulu itu berlumuran darah dan dia ingin mencoba mencukurnya. Ini tidak terjadi karena meskipun Floyd adalah anjing jantan, dia sebenarnya menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang rumah bawah tanah bersama Sean. Dia adalah orang tipe anjing yang menggonggong. Dia tipe orang yang suka dengan anjing yang suka menggonggong itu. Apakah itu seseorang yang masuk ke rumahnya, seseorang di pintu atau Sean kejang. Tapi yang anehnya menurut tetangga tidak ada yang pernah mendengarnya menggonggong. Tidak hanya itu, tempat beberapa jam sebelum Sean ditemukan oleh Karen pada Sabtu sore, ibunya sedang mencari dan dia memampir ke rumahnya. Dia mengetuk pintu dan anjingnya tidak menggonggong. Menurut ibunya itu aneh karena anjing itu selalu menggonggong. Tidak ada yang pernah datang ke pintu itu. Dan tentu saja Armand punya penjelasan untuk ini. Dia mengatakan bahwa pada hari Sabtu dia sedang membersihkan kamar mandinya yang menurutnya dia lakukan itu setiap hari Sabtu. Dan anjing itu bersamanya oleh Natalia, wawancara Natalia. Anjing itu bersamanya. Oleh karena itu mengapa dia tidak menggonggong, tetapi aneh mengingat dia juga mengklaim bahwa dia sedang bekerja pada hari itu juga.
Modalnya juga terlihat dari banyak orang di jalan masuk ke rumah mereka itu, menunjukkan bahwa dia tidak pernah pergi belanja. Jadi begitu Ami dan Aaron berbicara dengan Arman, mereka semakin frustasi dengannya. Mereka memutuskan untuk terus maju dan masuk ke dupleks dan melihat sendiri-sendiri ruang bawah tanah. Lihat apakah mereka dengan menemukan bukti. Perlu diingat, pada saat itu tempat kejadian belum diamankan oleh pihak kepolisian. Saat mereka berada di bawah tanah, mereka menjadi jelas bahwa mereka tidak salah mencurigai tindakan kekerasan. Jika Sam mengalami kejang dan jatuh dan kepalanya terbentur, masuk akal untuk berasumsi bahwa semua darah akan mengalir di suatu tempat dan di mana dia jatuh. Tetapi itu tidak terjadi. Awalnya ada noda darah berukuran 15 inci di sekitar kasurnya, yang sangat bertentangan dengan cerita Arman. Petugas polisi senior mengatakan bahwa hanya ada beberapa tetes darah. Ada juga noda darah di pintu kamar, karpet di kamarnya, meja kerjanya, kursi dapur, pintu kamar mandi, dan dinding berpanel kayu di tempat kepala di kepala tempat tidurnya, dan di atas spray yang telah digulung dan diletakkan di bawah selimutnya. Jadi maksudnya dia terjatuh dan kepala terbentur, berjalan keliling tempat itu mengeluarkan darah di mana-mana, lalu menggembungkan spraynya, meluangkan waktunya untuk melakukan itu seolah-olah dia akan pergi mencuci pakaian sambil kejang. Masuk akal juga bahwa sampah telah dikeluarkan, seperti tempat itu sudah mulai dibersihkan. Mereka juga memperhatikan bahwa ID-nya masih ada di saku celana pendeknya, menunjukkan bahwa mungkin dia belum pernah meninggalkan rumah setelah malam itu. Kemudian mereka memperhatikan bahwa sabuk kerjanya tergeletak di meja dapur. Biasanya disitulah dia menyimpan, tetapi palunya hilang. Mereka juga memperhatikan bahwa lampu kuningan palsu dan satu satelit itu juga hilang. Lampu ini sebenarnya agak penting. Ingat ketika saya mengatakan bahwa ibunya pergi ke dupleks untuk memeriksa Sam pada hari Sabtu. Dia tidak sendirian. Dia juga membawa keponakannya bersamanya di dalam mobil. Dia memperhatikan bahwa Lin telah datang keluar rumah sambil membawa benda emas. Tentu saja, kami nggak tahu bendanya itu apa. Kami semua menunjukkan bahwa ada pertengkaran yang terjadi saat dia berada di dalam tempat tidur atau ketika dia sedang tidur. Hal lain yang sangat penting untuk diketahui tentang ayah Natalia adalah bahwa dia bisa sangat teliti. Setiap hari setelah bekerja, dia menyiapkan peralatan dan perlengkapannya untuk bekerja keesokan paginya. Ketika ibu Natalia akhirnya melihatnya di apartemen setelah dia meninggal, dia memperhatikan bahwa peralatan masih disiapkan seolah-olah dia telah bersiap untuk berangkat kerja keesokan paginya pada hari Sabtu. Tetapi itu nggak pernah berhasil. Penting juga untuk mengetahui bahwa ayah Natalia bisa menjadi seorang pejuang. Dia nggak pernah mundur dalam pertarungan. Jadi kami pikir dia terkejut dengan ketika serangan itu terjadi. Jadi kami sadar dan waspada dia akan melawannya. Sehari setelah pertemuan ini, Ami dan saudara penemuannya pergi ke departemen kepolisian Cranston untuk memberitahu mereka segalanya. Ingat, ini sekarang hari Rabu, dan Sam telah ditemukan pada hari Sabtu. Ini adalah pertama kali polisi secara sah mempertimbangkan bahwa mungkin ada tindakan kekerasan yang terlibat dalam kematian Sam. Sekarang Natalia tidak serta-merta menyalahkan mereka sepenuhnya karena tidak mempertimbangkan hal ini lebih awal, terutama karena staf medis. Meskipun mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan Sam diserang, mereka tidak pernah melaporkan hal ini kepada polisi. Karena saudara perempuan Ami memang menelpon mereka untuk memberitahu mereka bahwa mereka yakin ada tindakan kekerasan malam itu juga. Tetapi polisi tidak bertanggung jawab untuk bertindak lebih cepat. Tetapi sekarang mereka mengetahui tentang luka-luka tambahan dan darah di seluruh tempat kejadian Sam itu, dan juga mempertimbangkan kisah-kisah aneh Arman di departemen kepolisian Cranston. Akhirnya memulai penyelidikan mereka. Dalam beberapa jam setelah membuat laporan ini, rumah itu ditutup sebagai tempat kejadian perkara. Sudah 4 hari pada saat ini, bagaimana mereka bisa mendapatkan bukti yang dapat diandalkan setelah berhari-hari terkontaminasi? Pada pagi yang sama, hari Rabu tanggal 26 Juli 2006, pemeriksa medis menyelesaikan otopsi mereka dan memutuskan bahwa penyebab kematian Sam adalah trauma benda tumpul di kepala.
Tetapi sebagai untuk cara kematiannya tentu saja mereka mencantumkan sebagai belum ditentukan karena nggak jelas bagaimana hal ini bisa terjadi. Dan itulah hambatan tersulit yang membuat frustasi yang harus dihadapi Natalia ketika mencoba mendapatkan keadilan bagi bapaknya. Karena cara kematian terdaftar sebagai hal yang belum dapat ditemukan. Polisi pada dasarnya tidak punya alasan untuk melanjutkan kasus ini lebih jauh ketika kasusnya menjadi sulit. Tetapi mereka belum menyerah. Pada titik ini, polisi Cranston melakukan penyelidikan awal dan memiliki alasan untuk percaya bahwa Arman dan Lynn adalah pelakunya. Dua detektif person of interest utama mereka bahkan mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk tempat mereka. Dan dalam surat perintah itu, mereka mengutip temuan dari otopsi yang menyatakan besar dan luasnya trauma di kepalanya yang tidak sesuai dengan terjatuh, yang disebabkan oleh kejang yang terjadi. Paling enggak, ini membuat kami percaya bahwa pada titik tertentu polisi memiliki alasan untuk percaya bahwa Sean tidak terluka seperti apa yang dikatakan Arman. Dan tentu saja untuk mencoba mempelajari lebih lanjut, polisi langsung terjun ke dalam kasus ini. Dan kami ingin menekankan bahwa bagian ini dan kasus ini mulai terasa sangat tidak menentu. Natalia telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan catatan dan pernyataan polisi untuk memahami kriminologi kejadian. Namun, kurangnya kerjasama dari Departemen Kepolisian Cranston atau CPD membuatnya sulit mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, tetapi dia memberitahu kami dan tim kami bahwa beberapa detail spesifik agak kabur. Natalia yakin bahwa Arman diinterogasi pada tanggal 26 hari yang sama ketika Amy dan Aaron melaporkan temuan mereka kepada polisian. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Arman dibawa langsung ke kantor polisi, sementara laporan lain menyebutkan bahwa dia diinterogasi di rumahnya. Terlepas dari lokasi interogasi, informasi yang ada diberikan tetap sama. Arman akhirnya menyetujui penggeledahan rumahnya. Namun dia juga meminta haknya untuk mendapatkan pengacara. Sementara 1 atau 2 petugas menggeledah rumahnya untuk mencoba dan mengonfirmasikan darah yang dilaporkan Amy dan Aaron. 1 atau 2 petugas lainnya duduk di luar untuk mewawancari Lynn. Secara khusus Lynn ditanya apakah Arman pernah memberitahu bahwa gimana Sean terbaring di tanah saat pertama kali dia memasuki ruang bawah tanah. Namun saat pertanyaan itu diajukan, Arman langsung menyela dan mencoba menjawab pertanyaan itu untuk Lynn. Perlu diingat bahwa pada saat itu Arman telah meminta haknya untuk mendapatkan pengacara, sehingga polisi tidak dapat berbicara dengannya. Tentu saja polisi menjelaskan hal ini kepada Arman. Tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk ikut campur. Detektif mencoba bertanya lagi kepada Lynn bagaimana Sean terbaring di tanah saat itu. Arman memasuki ruang bawah tanah untuk kedua kalinya. Sekali lagi, Arman langsung menyela dan mencoba menjawab pembicaranya itu sendiri. Sehingga para detektif mengingatkannya lagi bahwa mereka tidak dapat berbicara dengannya. Pada titik ini, Arman mengatakan bahwa kalau dia mengalami perubahan pikiran dan gak ingin lagi menginginkan pengacara. Alih-alih meminta Lynn dan Arman untuk menulis pernyataan mereka secara terpisah, seperti seharusnya mereka mengizinkan Lynn untuk menuliskan pernyataan Arman untuknya karena dia tampak gugup. Ini sangat aneh bagi kami. Kami rasa belum pernah mendengar hal yang itu terjadi dalam kasus di mana seorang diizinkan untuk menulis pernyataan orang lain untuk mereka menjawab karena mereka gugup. Ini dirasa sangat aneh. Selama pertemuan tertutup dengan salah satu detektif CPD, dia menunjukkan kepada kami dan suaminya pernyataan tertulis dari Arman dan Lynn. Ini penting bagi kami untuk diketahui, tetapi kami nggak diizinkan untuk memiliki salinannya karena CPD berpendapat bahwa kasus ini dapat dianggap sebagai investigasi kriminal pada suatu saat dan mereka tidak akan mengkompromikannya kepada siapapun. Bayangkan keterkejutan kami ketika kami melihat pernyataan tersebut dan memperlihatkan bahwa pernyataan Arman dan Lynn ditulis dengan tulisan dengan yang sama. Ketika kami bertanya bagaimana Lynn bisa diizinkan untuk menulis pernyataan Arman, detektif pun itu juga terkejut. Dia memberitahu kami bahwa detektif mengambil pernyataan itu seharusnya lebih baik dari itu. Dan dia seharusnya tahu lebih baik.
Ingat ketika dia menyebutkan bahwa Aaron dan Army memperhatikan bahwa Arman memiliki goresan di wajahnya, sementara detektif juga melihatnya. Dan ini yang dikatakan Lin tentang hal itu. Dia mengakui bahwa pada Jumat malam, dia dan Arman telah bertengkar, dan bahwa dia adalah yang mengaruk wajah Arman. Dia menjelaskan bahwa dia datang pada sore hari, mereka bertengkar, kemudian dia pergi dan tidak menginap. Kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak menginap. Saya nggak akan kembali ke rumah sampai pukul 5 pada pagi hari Sabtu. Tepat saat Karen tiba di sana dan menemukan bahwa Sean terbaring di lantai dengan darahnya sendiri. Sekarang ada sesuatu yang ingin kami sebutkan, tetapi saya ingin menegaskan bahwa hal ini tidak ada dikonfirmasi 100% kepastiannya. Namun saudara perempuan Sean, Caroline, mengatakan bahwa dia benar-benar mengendarai mobil ke rumah saudara laki-lakinya itu pada hari Sabtu sekitar pukul 11 pagi dan memperlihatkan mobil Lin ada juga masuk ke dalam rumah tersebut. Spekulasi ini nggak dapat informasi, tetapi jika itu benar, mungkin Lin benar-benar ada di sana beberapa jam sebelum dia mengatakan hal tersebut. Terlepas dari apakah itu, dia mengatakan apa yang sebenarnya atau tidak terjadi. Dia mengakui kepada petugas bahwa dia melanggar hukum karena Rhode Island memiliki undang-undang penangkapan wajib untuk penyerang dalam rumah tangga. Karena dia mengaku menyerang Arman, petugas memberitahu dia bahwa dia perlu menangkapnya dan membawa masuk. Namun saat dia akan melakukan penangkapan, Lin sudah tidak bisa ditemukan. Kami mungkin nggak akan pernah tahu kemana dia pergi dan dia berada selama sisa harinya itu. Tetapi hari berikutnya dia dibawa masuk dan ditangkap. Meskipun dia tidak didakwa dengan apa yang terkait dengan kematian Sean pada saat ini, dan dia didakwa dengan penyerangan ringan dan penyerangan karena menyerang pacarnya. Setelah penangkapannya, detektif Eamon memberikan tahu Amy bahwa mereka percaya bahwa Lin dan Arman mengkoordinasikan pernyataan mereka dan menyembunyikan informasi pada hari itu. Mereka juga melakukan penggeledahan resmi di rumah Arman, di mana mereka mengumpulkan beberapa bukti dan bahkan mengambil karton Lin untuk diproses. Dia ditangkap pada Januari 2005. Lin sendiri memiliki masa lalu yang aneh. Pada Januari 2005, dia ditangkap karena penyerangan dalam rumah tangga terhadap seorang pria berusia 69 tahun yang dia kencani. Dia baru berusia 45 tahun, itu penyerangan adalah penyerangan sangat kejam. Dan dia sebenarnya didakwa melakukan kejahatan. Karena hal ini, kemudian dalam kasus lain, dalam awal tahun 2006, Lin dan Sean terlibat dalam pertengkaran di mana dia membalikkan meja dan mengancamnya akan membunuhnya. Ini hanya beberapa bulan sebelum Sean meninggal. Sean dimakamkan pada hari Sabtu 29 Juli 2006 menggunakan jersey Red Sox favoritnya. Orang-orang menulis catatan kecil untuk Sean dengan kapur di luar rumahnya. Namun beberapa jam kemudian, Arman terlihat mencuci semuanya dengan selang, dan itu benar-benar membuatnya sangat bingung. Kemudian mereka mendapat kabar buruk. Pemeriksaan medis memberitahukan mereka bahwa mereka tidak akan mengubah cara kematian Sean yang tidak dapat ditemukan menjadi pembunuhan. Pada dasarnya, tangannya terikat. Dia nggak bisa memutuskan untuk kematian Sean sebagai pembunuhan karena polisi tidak bisa memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi. Dan tangan polisi terkait karena tanpa dinyatakan sebagai pembunuhan, mereka nggak bisa menuntut siapapun. Jadi ini adalah pertarungan melingkar yang dihadapkan Natalia. Tanpa salah satu pihak berubah pikiran. Pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka hanya bisa terjebak. Natalia bahkan mengirimkan hasil otopsi ayahnya ke-50 kepada ahli patologi forensik yang berbeda di seluruh negara, dengan harapan seseorang akan sampai pada kesimpulan yang berbeda. Dengan mereka memang benar-benar memberikan tanggapan yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa Sean dibunuh. Ini hanyalah salah satu dari banyak yang telah dilakukan untuk mencoba mendapatkan keadilan bagi ayahnya dan merupakan hal yang sangat wajar. Pada tahun 2019, dia memutuskan bahwa dia tidak ingin lagi duduk diam dan hanya menjadi korban dari sistem yang mengecewakan bapaknya.
Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun sebelum mencoba membuat polisi peduli dengan bapaknya. Tetapi kali ini dia tidak akan mundur. Dia nggak dia dia tahu dia akan perlu menjangkau masa yang cukup banyak. Jadi dia memulai halaman Facebook dan akun Twitternya yang keduanya mendapat daya tarik. Tentu saja kami akan menghubunginya di bawah. Namun kemudian dia melihat bagaimana TikTok digunakan begitu banyak anggota keluarga untuk meningkatkan kesadaran mengenai kejahatan yang belum terpecahkan. NBC juga meliputi cerita Sean dan mereka mengirimkan reporter investigasi bernama Parker Gavin untuk mencoba mewawancarai Lynn dan Arman untuk mendapatkan cerita dari pihak mereka. Namun nggak mengherankan, mereka tidak memiliki apapun yang dikatakan. Dia juga bertemu dengan kepala PD Creston yang mengatakan bahwa mereka telah mewawancarai ulang beberapa orang yang terlibat. Tetapi tidak ada hal baru yang bisa dipastikan. Mereka melacak beberapa petunjuk dan bahkan pergi ke tempat pembuangan sampah negara untuk mencoba menemukan bukti. Tetapi sayangnya adalah jalan buntu. Tetapi inilah sangat kacau. Begitu NBC melakukan liputan mereka tentang Sean, CPD pada dasarnya memberikan sikap dingin pada Natalia. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mewawancarai Lynn dan Arman. Tapi sekarang mereka tahu bahwa NBC akan datang pada dasarnya tidak ada gunanya mencobanya. Jika kedengarannya membingungkan dan kacau, karena memang begitu, Natalia telah menghabiskan banyak waktu untuk mencoba membuat CPD menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan kasus ayahnya. Untuk waktu yang lama dia ditolak akses informasinya itu dan bahkan harus mengajukan banding ke pengadilan. Kantor Kejaksaan Agung yang benar-benar memenangkannya. Dia akhirnya diberikan laporan 2 halaman yang sudah banyak disunting. Namun halaman itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia butuhkan dan apa yang polisi miliki dalam kasus ini. Dia bahkan rela menemui kepala pemeriksaan. Namun sayangnya, mereka tidak mendapatkan hasil dari apapun laporan 2 halaman yang telah banyak disunting karena pada akhirnya pemeriksaan medis memerlukan cerita yang jelas bahwa Sean diserang untuk mengubah keputusan menjadi pembunuhan. Dan itu benar-benar membuat frustasi. Kepala polisi mengatakan bahwa dia telah memberikan kepada pemeriksaan segala sesuatu yang jelas nggak benar. Dan itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Kami mulai meminta dokumentasi terkait kasus kematian bapak kami pada tahun 2019. Setelah kami gagal menghubungi mereka pada tahun-tahun sebelumnya, begitulah semuanya, hal seperti ini baru dimulai lagi. Kami ditolak pada tahun 2019 dan dikirimi surat dari kepala kepolisian yang benar-benar membuat kami kesal, yang memberitahukan bahwa tidak ada identifikasi tindakan kekerasan meskipun mereka menyesali kekalahan kami. Polisi Creston melakukan semua yang mereka bisa. Kami tidak ingin meminta maaf dan belasungkawan palsu. Kami akhirnya memikirkan hal ini selama beberapa tahun dan menghabiskan banyak waktu untuk mengulanginya. Kasus ini dengan ibu kami pada tahun 2021. Kami mengirimkan email dan menelpon lebih dari 50 ahli pantologi independen yang menanyakan pendapat mereka. Sebagian besar tidak membalas kami. Mereka sibuk. Dan tetapi mereka yang melakukan menegaskan apa yang selalu diyakini, bahwa kematian ayah adalah akibat dari pembunuhan karena trauma benda tumpul yang disebabkan oleh orang lain. Mereka mengirim kami ke dalam spiral dan telah melakukan apapun yang akan bisa untuk menarik perhatian khusus pada kasus tersebut. Ayah sambil menggerakkan jarum ke depan. Natalia sudah jelas tentang apa yang dia inginkan terjadi sebagai hasil dari usahanya. Dia ingin Departemen Kepolisian menyerahkan semua berkas kepada
kasus kepada kepala pemeriksaan medis sehingga dia dapat mengubah keputusan menjadi pembunuhan. Sekarang ini kedengarannya cukup bagus. Sederhana aja. Anda tahu, serahkan saja dokumennya. Dan sangat besar bahwa dia mendapatkan ahli patologi forensik lainnya untuk membuat pernyataan tertulis bahwa dia adalah pembunuh. Tapi sampai pemeriksaan medis asli membuat pernyataan itu, dia terjebak. Seorang ahli patologi bahkan mengatakan dia mau menentukan penyebab kematiannya, menulis patah tengkorak dengan pendarahan intrakranial karena dipukul orang lain. Jadi yang diharapkan semua orang di sini adalah polisi hanya bekerja sama dengan pemeriksa medis sehingga dia juga bisa mengambil keputusan ini.